Hai Bapak Ibu guru hebat semuanya, masih gunakan absensi mata pelajaran manual? Bapak Ibu yang temukan video ini adalah orang beruntung. Ini kesempatan menarik bagi Bapak Ibu yang mau beralih ke absensi mata pelajaran online, tanpa hosting dan berlaku seumur hidup. Ini tampilan absensi mata pelajaran online-nya yang akan digunakan hanya memanfaatkan Google Script dan bisa menggunakan HP serta responsif pada semua perangkat. Cara kerjanya menggunakan scanner pada aplikasi absensi mata pelajaran ini. Jadi nanti kita lakukan scanner pada ID card siswa. Nah, jadi ini tampilan ID card siswa ya untuk Bapak Ibu bisa melakukan cetak ID cardnya. Setelah itu sebelum saya menjelaskan lebih lanjut ke cara kerjanya, kita lihat dulu fitur-fiturnya dulu. Aplikasi absensi mata pelajaran online-nya. Di sini tampilannya ada pilihan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan pilihan kelasnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menginginkan aplikasi ini, caranya bagaimana? Sebentar saya akan menyampaikannya. Di sini ada pilihan kelas, ada kelas 10.1 AKL, 10.2 AKL, 10.3 AKL, silakan dipilih. Saat dipilih nanti keterangan pertemuan terakhirnya akan ditampilkan, tapi di sini kan belum ada pertemuan. Jadi ini dianggap saja pertemuan awal ya Bapak Ibu. Untuk tanggalnya, misalnya di sini tanggal 28. Oke, selanjutnya pilihan pertemuannya pertemuan pertama. Ya, setelah itu dipilih tombol scan QR code. Nanti akan ditampilkan kamera scannernya. Ini karena saya menggunakan perangkat laptop, jadi saya aktifkan dulu, request dulu. Oke, ini tampilannya. Jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu untuk scannernya. Nanti dari foto scanner ini akan kita lakukan scanner pada ID card siswa nanti. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat ID card siswa. Untuk ID card siswa di sini ada pilihan kelas. Kita pilih kelas 10.1 AKR. Selanjutnya nama siswa. Dengan sendirinya nanti ketika dipilih kelas nama siswa akan muncul secara otomatis. Berdasarkan pilihan kelas ya Bapak Ibu. Ya, saya pilih siswa atas nama Alberto Manggomeo. Kita lihat ID card-nya. Ya, ini tampilan ID card-nya Bapak Ibu. Ini ID card-nya. Bisa Bapak Ibu cetak ID card-nya. Ya, jadi ini fitur-fiturnya untuk ID card-nya. Selanjutnya untuk aplikasi absensi mata pelajaran online ini dihubungkan dari Google Script sebagai untuk halaman mukanya atau tampilannya atau penghubung dengan Google Sheet sebagai database-nya. Jadi ya Bapak Ibu, ini untuk script-nya saya masukkan dalam Google Script. Jadi di sini pilihan kelas. Pilihan kelas ini Bapak Ibu silakan menyesuaikan. Di sini pilihan kelas karena diatur oleh saya, diambil dari Google Sheet. Itu kelasnya ada, ya ini kelasnya. Kalau Bapak Ibu menginginkan aplikasi ini, silakan Bapak Ibu edit sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Misalnya di sini kelas 10.1 AKL, saya sesuaikan dengan Google Sheet-nya kelas 10.1 AKL ini. Ya, dengan di bagian sini ID sheet-nya 0, karena memang ID sheet-nya data paling ujung ya Bapak Ibu. Ini ada ID sheet-nya 0. Selanjutnya, apabila ada kelas lagi 10.2, tinggal menyesuaikan seperti kelas 10.1. Seandainya Bapak Ibu ingin menambah kelas lagi, silakan Bapak Ibu tambahkan. Tambahkan nama sheet-nya sesuai dengan jumlah kelasnya Bapak Ibu dengan nama atau data di dalam masing-masing sheet-nya itu ada ID siswa, ada nama sheet, ada kelas, ada mata pelajaran, dan QR code-nya. QR code ini silakan Bapak Ibu masukkan otomatis.
Di sini karena tinggal Bapak Ibu rubah di bagian sini, langsung diambil ID siswanya. Setelah itu tinggal ditarik datanya ke bawah secara otomatis, nanti akan menyesuaikan. Ya Bapak Ibu, nanti QR code ini akan muncul di ID card siswa. Nanti data yang di sini yang ditampilkan di dalam sheet 101 AKL akan ditampilkan di ID card siswa. Dan QR code ini akan dibaca. Ya Bapak Ibu, dibaca pada saat kita melakukan scanner nanti dengan ID 101 AKL 01 nama Alberto Manggomeo seperti yang sudah saya peragakan tadi. Oke, ini untuk QR code-nya. Jadi Bapak Ibu hanya perlu merubah datanya itu. Kalau untuk ID sheet, ID Google Sheet, minta maaf, ID Google Sheet silakan Bapak Ibu tinggal copy dari atas ini, tinggal di copy sebelum sesudah tanda garis miring, di copy sampai tanda garis miring. Ya, di copy, dipastikan di script ini. Oke, nama sheetnya tinggal Bapak Ibu menyesuaikan nama sheetnya tadi sudah saya sampaikan. Oke Bapak Ibu, saya rasa yang berikut untuk tampilan untuk halaman ini. Untuk halaman ini tampilannya ini kan kode GS. Kode GS ini script ini untuk menghubungkan Google Script dengan database-nya dari Google Sheet. Jadi database dari Google Sheet dipanggil melalui kode GS ini. Selanjutnya diteruskan untuk tampilan halamannya pada indeks HTML ini Bapak Ibu. Ya, ini tampilannya untuk indeks HTML. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan bila Bapak Ibu ingin menyesuaikannya. Untuk logonya ini linknya ada di sini. Di bagian body, di image, silakan Bapak Ibu menggantikan link ini. Link ini saya ambil dari Blogger. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan logonya Bapak Ibu masing-masing. Oke. Nah, untuk script lainnya saya rasa sudah seperti ini. Ya, sehingga tampilannya seperti ini. Selanjutnya untuk ID card-nya juga sama fungsinya kode JS. Sama halnya dengan aplikasi absensi tadi, untuk ID card ini sama fungsinya. Menggunakan get class, mengambil nama sheet dari Google Sheet dengan ID sheet-nya 0, maka nama sheet-nya adalah 101 AKL. Ingat Bapak Ibu, nama sheet dan nama sheet pada Google Sheet dengan nama sheet di dalam script ini harus sama, tidak boleh lebih spasi atau kurang spasi Bapak Ibu. Selanjutnya juga ID Google Sheet juga sama, diambil dari ID Google Sheet seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya untuk tampilannya di sini ada index.html. Di sini Bapak Ibu bisa merubah tampilan untuk logo sekolahnya, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan, tinggal diganti pada image. Oke, untuk tampilan di dalam ID card-nya, untuk logo sekolahnya bisa diganti juga pada bagian ini. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk cara kerjanya, sebentar saya akan memperagakan bagaimana ketika kita melakukan scanner, datanya akan masuk ke dalam Google Sheet dengan otomatis. Seperti ini Bapak Ibu, nanti ketika kita melakukan scanner, nanti datanya akan masuk dimasuk berdasarkan kelas. Misalnya kalau kita melakukan pembelajaran di kelas 11 AKL, ketika kita melakukan scanner, datanya akan masuk di kelas 11 AKL. Bila kita memiliki kelas 10.2 AKL, maka datanya akan masuk pada kelas 10.2 AKL, Bapak Ibu. Ya, akan masuk di kelas 10.2 AKL. Sebentar saya peragakan menggunakan perangkat handphone supaya Bapak Ibu bisa lihat jelas manfaatnya untuk Bapak Ibu nanti. Oke, mari kita simulasikan melalui handphone. Ya Bapak Ibu, ini tampilan untuk handphonenya.
Di sini saya memilih dulu kelas. Saya memilih kelas 10 1 AKL. Ya, sama seperti yang sebelumnya sudah saya simulasikan. Yang berikut untuk tanggalnya saya pilih tanggal 28. Oke, selanjutnya saya pilih pertemuan yang pertama. Oke, selanjutnya saya pilih tombol scan QR code. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya karena kebetulan saya belum mencetak ID card-nya, jadi saya langsung menggunakan aplikasi yang ada di laptop ini. Nanti tampilan juga sama nanti kalau di smartphone nanti atau di handphone nanti. Saya pilih kelas 101 AKL. Nama siswanya tadi kebetulan saya dipilih sembarang karena kelas tadi pada aplikasi absensi kita pilih kelas 11 AKL, maka ID card juga kita pilih kelas 11 AKL ya. Selanjutnya saya lihat ID card. Ya, sudah tampil ID card-nya. Sekarang Bapak Ibu, ini ID card-nya miliknya Alberto Mangomeo, kelas 11 AKL, mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Saya akan lakukan scan QR code-nya. Ini ya Bapak Ibu. Iya, saya akan melakukan scan QR code-nya. Kita lihat bersama. Iya, datanya langsung tertangkap ya Bapak Ibu. Tertangkap. Iya, langsung tampil notifikasinya. Oke, sekarang kita cek pada Google Sheet-nya, apakah data sudah masuk? Ya, datanya sudah masuk. Oke, ini Alberto Mangomeo. Ini pertemuan pertama, tanggalnya tanggal berapa, keterangannya hadir. Oke, selanjutnya kita mencoba siswa yang terakhir. Misalnya ya, di sini siswa yang terakhir pada kelas 10 1 AKL itu atas nama Yohanes Batawoda ya, dengan ID-nya 101 akil 27. Kita akan mencoba untuk melakukan scanner absensinya. Oke, kita ke aplikasi ID card dulu. Oke, kita pilih nama yang paling terakhir. Ini ya. Oke. Selanjutnya kita lihat ID card-nya. Oke, sudah tampil. Sekarang kita melakukan scanner lagi. Masih dengan pertemuan pertama. Ini scannernya, kita lakukan scanner. Ya, datanya langsung ditangkap. Oke, langsung notifikasi muncul. Sekarang kita cek datanya. Apakah sudah masuk di pertemuan pertama? Ya, ini ya, data yang sudah masuk. Selanjutnya kita setting untuk pertemuan kedua. Kita setting untuk pertemuan kedua, kan ini pertemuan pertama. Sekarang kita setting untuk pertemuan kedua untuk scannernya. Ya, ini saya setting dulu pertemuannya, pertemuan kedua. Maaf Bapak Ibu, karena fokusnya kurang begitu apa ya Bapak Ibu untuk di tampilan HP ini. Kita setting di pertemuan kedua. Saya pilih ulang kembali kelas. Setelah itu, misalnya pertemuan kedua saya refresh dulu. Anggap saja saya sudah di hari berikutnya. Saya pilih dulu kelas 101 AKL. Nanti dengan otomatisnya pertemuan terakhir di sini tertulis. Maaf ya Bapak Ibu, di sini tertulis pertemuan pertama tanggal 28 April 2025. Nanti dengan sendirinya akan ditampilkan pertemuan terakhirnya. Ya. Jadi karena kalau kita sudah melakukan pertemuan pertama, selanjutnya pertemuan kedua. Di sini saya pilih tanggalnya di tanggal 29, saya setel karena pertemuan kedua ya. Oke, selanjutnya saya pilih pertemuan pertama sudah, selanjutnya kita mau mencoba pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua selanjutnya kita scan QR code-nya. Oke, di sini kita buka dulu ID card-nya. Kita masih pakai orang yang sama. Alberto Mangomeo, ID card-nya. Oke. Dengan kelas yang sama ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat ID card-nya. Oke, ini ID card-nya.
Sekarang kita coba melakukan scanner. Ya minta maaf kalau tampil langsung ketika terbaca di foto scan-nya dia langsung mengambil secara otomatis ya Bapak Ibu. Jadi saya pelan-pelan dari atas. Ya, iya dia langsung tangkap ya Bapak Ibu. Langsung tangkap, iya langsung notifikasi muncul. Sekarang kita lihat di Google Sheet-nya data yang sudah masuk atau belum untuk pertemuannya. Ya, ini sudah masuk pertemuan kedua tanggal 29 seperti yang sudah kita tentukan tadi. Ya demikian simulasi Bapak Ibu. Jadi semuanya ini berjalan dengan baik di perangkat HP ya Bapak Ibu. Hai Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu yang menginginkan aplikasi yang saya buat ini, yang aplikasi menggunakan Google Script, database diambil dari Google Sheet, Bapak Ibu bisa memilikinya dengan cara nanti saya siapkan Google Sheet-nya dengan datanya sudah ada di dalam. Ya. Dan script-nya juga sudah saya siapkan, ada script aplikasinya. Ya, ini script aplikasinya sudah saya siapkan di dalam Google Drive ini. Bagi Bapak Ibu yang menginginkannya, nanti caranya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini setelah Bapak Ibu membuka Google Sheet nanti, Google Sheet ini, Bapak Ibu buka, nanti tampilannya seperti ini. Tinggal Bapak Ibu arahkan kursor ke bagian ekstensi. Setelah itu Bapak Ibu klik pada bagian app script yang ada pada menu ekstensi. Diklik. Ya, kita menunggu. Oke, seperti ini tampilannya. Silakan Bapak Ibu memberikan nama aplikasinya apa. Misalnya kan saya berikan aplikasinya, nama aplikasinya APK Absensi. Ya, seperti ini saya ganti namanya. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu membuka file yang telah saya siapkan, misalnya di APK Absensi. Ya, kita ambil bagian dari kode JS dulu ya Bapak Ibu. Kita ambil bagian dari kode JS. Kita buka dulu filenya. Ya, ya sudah tampil. Tinggal kita blok semuanya atau Ctrl A, di copy, dipindahkan pada kode JS tadi. Oke, kalau seperti ini. Silakan Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu membuat file berikut yaitu file atau script untuk kita memasukkan script pada index.html. Saya tutup dulu kode JS-nya dan berikut index.html. Saya siapkan dulu filenya, sudah saya masukkan di Google Drive. Oke. Di sini Bapak Ibu perlu perhatikan, di sini ada tertulis index. Di sini I-nya huruf besar. Jadi nanti Bapak Ibu membuat file baru dengan nama index.html, maka harus sesuaikan dengan nama file atau HTML filenya itu namanya harus sesuai ya, Bapak Ibu. Di sini I-nya huruf besar, index I-nya huruf besar, maka dibuat file baru pada app script ini harus sama nama filenya dengan yang ada pada kode.js. Oke, di sini kita arahkan kursor dulu ke bagian tanda tambah ini, tambahkan file. Setelah itu pilih bagian HTML dan kita masukkan sesuai dengan yang ada pada ini, kode JS di bagian fungsi doGet ini. Kita ketikkan index saja dan dengan otomatisnya akan berubah filenya ke format HTML. Enter, ya sudah jadi. Tinggal kita ambil file yang sudah ada scriptnya tadi pada Google Drive tadi, tinggal kita copy filenya, kita pastikan ke dalam. Oke Bapak Ibu, sudah seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu, kita perhatikan dulu untuk bagian nama sheet-nya. Oke, kita lihat nama sheet-nya. Oke, ini nama sheet-nya ya di bagian get class pada kode JS. Di get class kita lihat, kalau di sini kan 101 AKL,
maka yang ditampilkan juga 101 AKL. Hanya perbedaannya, kalau seandainya Bapak Ibu ingin merubah nama sheet-nya, harus dirubah juga pada kode JS-nya. Karena di sini file database-nya diambil dari Google Sheet, maka kita perlu menyesuaikannya sesuai dengan data yang ada pada Google Sheet. Oke, kita lihat 101 AKL, ya, ID-nya 0, ya benar. Selanjutnya 12 AKL, kita lihat 12 AKL. Ya, kita copy bagian ID sheet-nya, paling ujung ya Bapak Ibu, di copy. Selanjutnya dipastikan. Oke, yang berikut untuk kelas 13 AKL. Nanti disesuaikan dengan nama sheet-nya Bapak Ibu atau jumlah kelasnya Bapak Ibu. Sesuaikan cara mengambil datanya seperti ini ya, agar terhubung antara Google Sheet dan Google Script. Kita copy dulu ID-nya. Oke, nama kelasnya tidak perlu saya rubah karena memang sudah sesuai dengan nama sheet yang ada di Google Sheet. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk ID Google Sheet-nya juga perlu kita rubah ya Bapak Ibu. Di bagian ini ID Google Sheet-nya kita ambil di bagian, ya, sebelum garis miring sampai dengan sebelum edit, sebelum garis miring ya. Ini seperti yang saya buat ini. Terusnya kita paste sebelum tanda petik ya Bapak Ibu. Jadi link itu harus berada di dalam tanda petik. Tidak boleh berada di luar, nanti error aplikasi. Kita pastikan, dan kita cari lagi apakah masih ada. Oke, tidak ada lagi berkaitan dengan link ID Google Sheet. Tidak ada lagi. Oke. Oke, sudah seperti ini Bapak Ibu. Sekarang kita simpan dulu datanya. Setelah saya cek tidak ada lagi, kita simpan dulu datanya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini untuk kita saya peragakan bagaimana caranya mengambil atau mengisi link pada app script dengan link yang sudah saya sediakan sebelumnya. Selanjutnya kita publikasikan, ya. Kita publikasikan, kita menggunakan deployment baru. Oke, selanjutnya kita pilih aplikasi web. Di sini ada deskripsi, deskripsinya mau aplikasinya namanya apa, nanti supaya Bapak Ibu mudah untuk mencarinya pada saat Bapak Ibu ingin membukanya kembali. BK absensi, saya sesuaikan dengan nama Google Script. Oke, di sini jalankan sebagai ini nih apa emailnya. Di sini saya menggunakan akun belajar ID. Yang berikut yang memiliki akses, di sini ada pilihan hanya saya sendiri, berarti hanya Bapak Ibu dengan email ini yang tertulis ini yang bisa membuka aplikasi ini. Saya sarankan siapa saja, nanti bisa di-share ke siapa saja ya Bapak Ibu. Dipilih siapa saja yang memiliki akses, terus kita terapkan. Oke, jangan lupa izinkan akses. Izinkan akses. Oke, di sini ada tampilan link email tadi. Jadi kita pilih emailnya. Oke, di sini ada pengizinan ya Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu takut karena memang ini Bapak Ibu yang memiliki aplikasinya, maka Bapak Ibu berhak untuk mengizinkannya kecuali aplikasi orang lain ya Bapak Ibu. Akunnya orang lain atau emailnya orang lain ya Bapak Ibu. Di sini dipilih allow. Ya, ini URL-nya Bapak Ibu untuk dibagikan. Tetapi di URL ini belum kita pastikan dulu ya Bapak Ibu. Ya, sudah jadi aplikasinya ini. Kelasnya juga kita lihat berfungsi, tanggalnya, semuanya berfungsi. Oke. Selanjutnya kita lihat pada index.html. Jadi ini belum bisa kita bagikan linknya Bapak Ibu. Kita pastikan dulu semua tampilannya sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, di sini untuk backgroundnya, bisa background ini ya, ada gambar beberapa siswa di bagian belakang ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Ini linknya. Yang berikut untuk
bagian logonya ya Bapak Ibu, logonya ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Saya ambil dari Blogger. Caranya, saya sudah upload gambarnya, diambil dari komputernya saya. Terus cara mendapatkan linknya tinggal kita rubah bagian pensil ini, kita pilih tampilan HTML, kita copy linknya paling ya yang ada HTTPS Blogger, yang formatnya JPG ini kita copy linknya, atau SRC ini kita copy linknya. Selanjutnya kita pastikan pada logo sekolah ini. Oke, jika Bapak Ibu ingin menggantikan logo sekolah, caranya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita save dulu, kita simpan dulu. Ya, Bapak Ibu tidak perlu merefresh karena tampilan tidak akan berubah. Kecuali tidak akan berubah ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ingin melihat perubahannya sebelum dipublikasikan, tinggal dibuka pada terapkan, tombol terapkan ini ada deployment baru. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih deployment uji coba. Jadi di sini sebelum dipublikasikan Bapak Ibu perlu mengecek apakah sudah sesuai atau belum. Tinggal pilih URL-nya, diklik. Ya, logo yang saya masukkan tadi apakah sudah tampil? Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu. Misalnya di sini Bapak Ibu ingin merubah atau menambahkan pertemuannya. Di sini saya siapkan pertemuannya, ada berapa pertemuan ya Bapak Ibu. Di bagian indeks dan HTML-nya. Ada ya, ini pertemuannya. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan pertemuannya. Ini karena 30 pertemuan ya Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu ingin membuat 50 pertemuan, tinggal disesuaikan saja. Saya ganti angka 30 dengan 50. Dan dengan sendirinya akan berubah pertemuannya. Kita lihat sebelumnya ini kan ada 30 pertemuan. Ya, 30 pertemuan. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikannya di sini, diganti dengan 50, maka akan menjadi 50 pertemuan. Ya, karena tadi kita menggunakan deployment uji coba atau deployment uji, di sini kita langsung bisa merefresh ya Bapak Ibu. Tinggal kita merefresh, langsung akan menyesuaikan dengan script yang sudah kita sesuaikan tadi. Kita lihat tadi kan 30, kita merubah menjadi 50. Ya, di sini tampil 50 pertemuan. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan saja. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, lain-lainnya saya rasa sudah pas. Ini untuk APK absesinya. Bila Bapak Ibu merasa tampilannya sudah sesuai, tinggal Bapak Ibu publikasikan lagi. Deployment baru dipublikasikan lagi. Sama halnya seperti awal yang tadi saya buat. Tinggal dibuatkan lagi deployment baru dan di-share linknya dengan hak aksesnya ke siapa saja dapat menggunakan link ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk absensinya. Yang berikut untuk ID card-nya. Di sini ID card-nya, di sini kan kita tidak menghubungkan dengan Google Sheets secara langsung, tapi kita menggunakan ID. Dan kebetulan Google Sheet-nya kita tidak gunakan, kita langsung menggunakan dari APPS script-nya, tetapi mengambil link dari Google Sheet-nya. Nanti caranya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang sudah kita tidak mungkin kita pakai pada kode JS kita tampilkan lagi, maka otomatis akan dua aplikasi akan tampil di dalam satu link yang sudah Bapak Ibu bagikan tadi seperti yang saya sudah peragakan. Tapi caranya supaya menjadi dua aplikasi berbeda tetapi menggunakan Google Sheet yang sama, karena kita mengambil ID Google Sheet dan ID Sheet-nya, maka kita klik pada app script ini, kita klik kanan, kita buka pada tab baru. Oke, tab barunya. Ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi kumpulan aplikasi yang Bapak Ibu miliki untuk app script-nya sudah ada semuanya di sini. Tinggal kita buka, tambahkan project baru. Oke. Ya, tambahkan project baru. Selanjutnya kita di sini kita rubah dulu namanya. Kayak tadi, Bapak Ibu kayak APK absensi tadi. Rubah namanya ID card APK.
Kita ganti dulu namanya. Kita ke Google Drive tadi, kita lihat bagian script ID card-nya. Kita buka kode JS-nya. Sama ya Bapak Ibu, dengan cara yang tadi, tinggal kita sesuaikan saja sama seperti APK absensi tadi. Karena ini ID card tadi, tinggal kita copy saja, kita pastikan pada ID card ini. Oke. Selanjutnya, kita pasti lagi untuk index.html-nya. Kayak tadi ya Bapak Ibu, di sini tulisannya index, maka untuk penambahan file HTML-nya tulisannya harus sama. Diawali dengan index di huruf besar, baru di enter. Tinggal kita copy saja Bapak Ibu. Kita buka dulu index HTML-nya, bagian script APK ID card-nya. Kita tinggal copy datanya, kita pastikan. Selanjutnya, sama halnya, pada get class juga kita rubah ID-nya. Terus pada, langsung saya peragakan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan bingung. Saya ambilkan dari APK absensi tadi untuk ID-nya. Oke, ini saya ambil. Saya copy ke dalam sini karena 21 AKL tadi sudah 0, berarti tidak perlu dirubah. Yang berikut, oke, saya copy lagi 3 AKL. Ya. Selanjutnya untuk ID Google Sheet-nya juga saya copy. Pastikan di ID Google Sheet ini. Gantikan ya Bapak Ibu. Oke, saya gantikan. Oke. Untuk index.html-nya, logonya silakan Bapak Ibu ganti ya. Terus bagaimana cara mendapatkan ini logonya? Pada Blogger ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya simpan. Kita terapkan dulu, kita mau lihat apakah fungsi atau tidak. Oke. Kita terapkan. Izinkan akses dulu, karena ini kan kita menggunakan app script yang baru, maka kita berikan izin akses juga. Oke, kita pilih allow. Selanjutnya kita klik linknya. Oke. Kita lihat pilihan kelas 11 AKL ini ada siapa saja di dalamnya. Tadi kan kita 11 AKL ada nama siswa contoh 11 AKL. Apakah sudah tampil datanya? Ya, ini ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang kita masukkan di dalam Google Sheet untuk kelas 11 AKL. Tinggal dipublikasikan ya Bapak Ibu. Untuk logonya juga sama. Seperti tadi pada APK absensi, untuk ID card juga sama proses kerjanya. Publikasikan juga sama. Ya, tinggal terapkan deployment baru dan berikan akses dan bagikan link. Seperti tadi pada APK absensi, ini APK ID card. Oke, Bapak Ibu demikian. Bagi Bapak Ibu yang menginginkannya, silakan cek pada link deskripsi video ini ya Bapak Ibu. Demikian video simulasi Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan aplikasi ini atau menginginkan aplikasi ini, silakan cek link di dalam kolom deskripsi dari video ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya tentang aplikasi-aplikasi yang bermanfaat dalam dunia pendidikan.